Payakumbuh dianugerahi Tuhan dengan bentang alam yang menakjubkan. Dikelilingi dataran tinggi, bukit barisan, dan pegunungan, membuat pemandangan di sini rancak bana. Wilayah kota Payakumbuh dilalui 3 sungai, Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Kota Payakumbuh merupakan kota persinggahan. Letaknya tak jauh dari beberapa lokasi pariwisata ikonik Sumatera Barat seperti Lembah Harau. Kota ini juga menjadi penghubung antara Kota Padang dan Pekanbaru. Tak hanya sektor jasa dan perdagangan yang menjadi andalan. Sektor pertanian tak kalah penting karena kota ini dikaruniai tanah yang subur. Keindahan bentang alam saja tentu nggak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Seperti di sini, pembangunan infrastruktur mempunyai peran yang gak kalah pentingnya untuk memajukan masyarakat Payakumbuh. Payakumbuh merupakan kota terluas ketiga di Sumatera Barat setelah Padang dan Sawah Lunto. Berpenduduk sekitar 132.000 jiwa dengan luas 80 km persegi, dapat ditempuh sekitar 4 jam dari pusat kota Padang. Tahun demi tahun, kota ini terus berbenah, terbukti dengan sederet penghargaan yang sudah berhasil diraih. Di antaranya predikat Kota Sehat dari Menteri Kesehatan sebanyak 9 kali. Tahun lalu Payakumbuh memperoleh predikat tertinggi Kota Sehat yakni Swasti Sabha Wistara. Penghargaan lainnya, STBM berkelanjutan sebagai kota stop BAB sembarangan pun berhasil diraih tahun 2019. Namun, usaha menghilangkan perilaku BAB sembarangan terus digalakkan hingga sekarang. Berdasarkan data BPS 2019, BAB sembarangan terselubung di kota Payakumbuh mencapai 15,39%. Persentase ini masih terbilang cukup tinggi. Masyarakat masih banyak yang belum paham akan pentingnya sanitasi. Ketiadaan sarana sanitasi yang layak memaksa warga untuk membuang limbah mereka dengan cara menumpang di tempat umum, bahkan hingga ke kolam atau sungai. Faktor ekonomi warga yang kurang mampu menjadi penyebab sulitnya mengejar tingkat sanitasi yang layak dan aman. Bicara tentang sanitasi, terutama kita bicara dengan air limbah domestik. Jadi kota Payakumbuh itu kalau kita beranjak 4 tahun belakang atau 5 tahun belakang, itu sebenarnya akses untuk sanitasi khususnya limbah domestik sebenarnya sudah cukup baik. Dan diantaranya memang kita akui masih ada sekitar 1% yang penduduk kita atau kepala keluarga kita dengan penghuninya yang masih buang air sembarangan. Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengupayakan perubahan perilaku masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak menjadi aman dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor limbah. Untuk meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat Kota Payakumbuh, pemerintah daerah Kota Payakumbuh mengikuti program hibah air limbah setempat atau HALS yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Payakumbuh merupakan satu dari 49 kabupaten kota yang terpilih mendapatkan program HALS tahun ini. Program hibah air limbah setempat adalah program pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBN.
dan bersifat output based, di mana pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terlebih dahulu, sementara pencairan dana hibah baru dilakukan setelah masyarakat mendapatkan pelayanan yang memenuhi syarat dan standar teknis yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, telah dibangun 1.101 tangki septik individu di 35 desa dengan dana 3,3 miliar rupiah. Salah satunya di Desa Padang Tiakar yang saya kunjungi ini. Desa Padang Tiakar menjadi salah satu contoh bagaimana program hibah air limbah setempat berhasil diterapkan di Payakumbuh. Jadi Mbak, ini tangki septik yang kita bantu untuk masyarakat melalui program khas tahun 2021. Tangki septik ini jenisnya pabrikasi, bukan base beton. Kita pilih ini karena ada berbagai alasan. Yang pertama, ini sudah terjamin, sudah melalui proses akreditasi dan proses penelitian. Jadi hasil buangannya memang tidak mencemari lingkungan lagi. Yang kedua, dengan menggunakan tangki pabrikasi, itu prosesnya cepat. Karena kita langsung gali, langsung kita pasang. Dan yang ketiga, dengan menggunakan pabrikasi, apabila suatu saat nanti ibu ini memindahkan rumahnya, dan ini bisa kita angkat lagi, kita pindahkan tempat yang baru. Jadi itu keuntungan kita menggunakan tangki pabrikasi. Kalau boleh tahu Bu, kalau dulu itu kenapa bisa sampai nggak punya septic tank Bu? Karena belum ada dana buat bikin septic tanknya. Terus kalau misalnya buangnya itu di mana? Kita buang di saluran tanah langsung aja. Kalau sekarang kan udah punya tuh. Manfaat yang Ibu rasakan sama keluarga itu apa Bu? Sangat bermanfaat kalau kita mau buang air besar malam-malam udah bisa sendiri ke sini. Dan manfaatnya sangat besar bagi kita. Pengadaan tangki septik merupakan upaya peningkatan sanitasi dari tingkat layak menjadi aman. Kualitas tangki septik mengacu pada standar nasional Indonesia. Harus kedap air, volume tangki yang sesuai dengan SNI, memiliki lubang kontrol dan ventilasi, serta tersedia pipa masuk dan keluar. Limbah juga harus dipastikan disedot, diangkut dan dibuang dengan truk tinja secara reguler ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Tangki septik harus dikuras secara berkala, setiap 2-3 tahun sekali, karena kotoran yang masuk ke tangki yang sudah penuh tidak akan mengalami pengolahan lagi. Jika kotoran dalam tangki tidak disedot setiap 3 tahun, kotoran tersebut bisa merembes ke tanah dan mencemari lingkungan, termasuk mencemari air tanah yang digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih. Adanya instalasi pengolahan limbah tinja menjadi salah satu syarat untuk ikut serta program HAUS. Begitu juga di sini. Ini adalah SEC, itu kependekan dari Solid Separating Chamber. Ini adalah bangunan yang pertama pada saat mobil penyedot tinja dari konsumen memasuki IPLT. Ini mobil langsung membuang kepada bangunan pengolah ini, di mana masing-masing SC ini sudah ada 8 kolam dengan sekat, dan ini terjadi pemisahan antara cairan dengan lumpur. Pada periode-periode tertentu, kita lakukan durasi tertentu, itu terjadi pemisahan lumpur dengan cairan, di mana cairannya nanti masuk ke kolam anaerobik, sedangkan lumpurnya kita pindahkan kepada sludge drying bed yang bangunannya seperti di sini. Jadi di sini merupakan suatu proses pengeringan dari lumpur yang berasal dari SEC. Di sini kita lakukan pengeringan, dan lumpur ini nantinya ini bisa kita manfaatkan sebagai salah satu pupuk organik. Nah, sedangkan cairannya sendiri dari kolam anaerobik itu terjadi pengolahan secara kimiawi. Jadi ada namanya kolam anaerobik 1, kemudian mengalir ke kolam aerobik 2, sebelum nanti
itu mengalir lagi ke kolam fakultatif yang kita harapkan terjadi pengolahan secara kimiawi, di mana dalam cairan itu kita yakini masih ada lumpur dan kita harapkan lumpur itu menjadi vlog sehingga melakukan pengendapan sehingga cairan ini makin jernih sampai nantinya ke kolam maturasi sampai kepada wetland, dan wetland itu ada indikator tumbuhan yang sebagai parameter kita membuktikan apakah cairan kita itu masih berdampak kepada lingkungan atau tidak. Dan sebelum melakukan pembuangan akhir ke badan-badan penerima, cairan itu nanti kita campurkan dengan sejenis bak klorin atau bak kontrol, sehingga nantinya cairan ini benar-benar kita yakini tidak lagi menimbulkan dampak kepada lingkungan. Demikian. Payakumbuh terus berpartisipasi dalam program HAL setiap tahunnya, dimulai sejak 2017 hingga sekarang. Setiap tahun terjadi tren penurunan tingkat buang air besar sembarangan di sini. Sekarang, infrastruktur sudah rampung dibangun. Manfaatnya pasti sudah dirasakan langsung oleh warga. Biar lebih yakin, kita tanya satu warga lagi tentang manfaatnya. Nah, sekarang kan Ibu udah punya septic tank sendiri tuh, Bu. Kira-kira manfaat yang Ibu rasain itu apa, Bu? Kesehatan, nyaman, bersih, nggak bau lagi. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan, program ini termasuk upaya mengentaskan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Ini dikarenakan air limbah termasuk dalam parameter tingkat kekumuhan. Penyediaan persediaan air limbah untuk masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, itu akan tetap kita tindak lanjuti dalam aspek keberlanjutan. Jadi kontinuitas terhadap pelaksanaan program ini tentu akan kita lanjutkan. Mengikuti program HAL tidak sulit, tentunya harus memenuhi readiness kriteria yang ditetapkan oleh teman-teman dari pemerintah pusat. Yang terpenting itu adalah kita memiliki dokumen-dokumen tentang perencanaan program sanitasi, kemudian ditambah dengan ketersediaan prasarana pendukung, seperti yang kami sampaikan tadi, adanya IPLT, dan itu adalah suatu keharusan, sehingga apa yang kita laksanakan ini itu keberlanjutan pengolah limbahnya tetap terpelihara. Program HAL tentunya sangat membantu kita. Yang pertama itu tentu meningkatkan kualitas kesehatan derajat hidup masyarakat, kemudian memberikan pembelajaran kepada masyarakat, karena dengan program HAL ini masyarakat menjadi lebih tahu bahwa inilah model tangki septik yang teknis atau yang dianggap tidak mencemari. Kita harapkan ini akan memberikan multiplier efek kepada masyarakat. Adanya masyarakat yang mampu membuat tangki septik secara mandiri juga dapat meniru apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, di mana kita sudah mengikuti program ini sejak tahun 2017. Alhamdulillah dari 2017 sampai dengan 2020 ini sudah lebih 3.038 kepala keluarga yang kita kesediakan persediaan air limbah domestiknya, dan sebesar 1.100 kepala keluarga itu dialokasikan melalui program HAL ini. Artinya dari pencapaian kita selama 4 tahun sampai 2020 ini, penyediaan persediaan air limbah itu lebih 30% itu bersumber dari program HAL. Adanya infrastruktur sanitasi yang aman bagi warga Payakumbuh menjadi titik dimulainya harapan baru untuk hidup yang jauh lebih baik. Semoga perubahan ini juga bisa diikuti oleh daerah-daerah lainnya yang mengalami cerita serupa. Dari kebersihan, kemajuan sebuah daerah dimulai. Dari sanitasi yang aman dapat mencetak generasi masa depan yang lebih cemerlang. Setelah pemerintah kota kabupaten dinyatakan layak untuk mengikuti program hibah air limbah setempat dan dapat memenuhi persyaratan sesuai yang diatur di dalam pedoman pengolahan program hibah air limbah setempat, Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah yang akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penandatanganan hibah perjanjian hibah daerah antara Kementerian Keuangan dengan kepala daerah.
Untuk mengikuti program hibah air limbah setempat, persyaratan utama bagi setiap pemerintah kota kabupaten tentu saja memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja dan masih memiliki idle capacity untuk bisa mengolah lumpur tinja dari tangki septik yang nantinya terbangun. Kami akan melaksanakan survei baseline untuk mengecek kesesuaian daftar calon penerima manfaat yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan persyaratan kriteria yang diatur dalam pedoman pengelolaan hibah air limbah setempat. Kemudian setelah pelaksanaan perjanjian atau penandatanganan perjanjian hibah daerah tersebut, baru pemerintah daerah dapat melaksanakan konstruksi pembangunan tangki septik sesuai dengan kriteria teknis yang telah ditetapkan dalam pedoman. Setelah pelaksanaan konstruksi, tentu saja kami akan melaksanakan verifikasi terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan sesuai dari apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota kabupaten, dan kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan uji petik yang dilaksanakan oleh BPKP. BPKP akan melakukan pengecekan terhadap hasil laporan review verifikasi yang dilaksanakan oleh tim konsultan kami terhadap hasil verifikasi pelaksanaan pembangunan tangki septik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian setelah pelaksanaan uji petik BPKP, pemerintah daerah atau pemerintah kota kabupaten akan mengajukan permintaan rekomendasi kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku PPMU dari program hibah air limbah setempat. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, kami CPMU Hibah Sanitasi akan menerbitkan surat pertimbangan penyaluran dana hibah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar pemerintah daerah melaksanakan atau mengajukan proses pencairan dana hibah. Kemudian, pemerintah kota kabupaten juga dipersyaratkan untuk memiliki strategi sanitasi kota yang masih terupdate. Kemudian dari situ kami akan mengirimkan penawaran untuk mengikuti program, dan pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan dokumen persyaratan yang diatur sesuai dengan pedoman pengelolaan program hibah air limbah setempat.